Jadi pada hari ini saya ingin mempresentasikan tentang A Comprehensive Review of E-commerce Trends, Challenge, and Innovation. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Kusumawati dengan NIM 187251118. Sebelumnya, apa sih e-commerce itu? Jadi, e-commerce atau sistem perdagangan elektronik merupakan proses jual beli barang dan jasa melalui jaringan internet. Konsep ini tidak hanya terbatas pada kegiatan transaksi, tetapi juga mencakup promosi produk, pelayanan pelanggan, dan sistem pembayaran digital. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan e-commerce sebagai bagian penting dalam aktivitas ekonomi global maupun nasional, karena mampu menghubungkan penjual dan pembeli tanpa batas ruang dan waktu. Selanjutnya, sejarah dan perkembangan e-commerce. Perdagangan elektronik mulai berkembang pada tahun 1990-an seiring dengan meningkatnya penggunaan internet di seluruh dunia. Pada awalnya, e-commerce digunakan untuk transaksi sederhana seperti pemesanan buku atau tiket perjalanan. Namun, dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi digital, e-commerce ini telah berkembang menjadi sebuah ekosistem besar yang mencakup berbagai sektor ekonomi, model bisnis, dan sistem pendukung seperti logistik dan pembayaran baru. Selanjutnya ada jenis-jenis model e-commerce. Yang pertama ada business to business atau B2B, adalah transaksi antar perusahaan seperti antara produsen dan distributor. Yang kedua ada business to consumer atau B2C, melibatkan penjualan langsung dari perusahaan kepada konsumen, contohnya platform seperti Shopee atau Lazada. Yang ketiga ada consumer to consumer atau misalnya ada consumer to consumer atau C2C, mencakup transaksi antar individu melalui marketplace seperti OLX atau Facebook Marketplace. Dan yang terakhir ada business to government atau B2G, adalah transaksi antara perusahaan dan lembaga pemerintah. Selanjutnya ada komponen utama sistem e-commerce. Sebuah sistem e-commerce yang baik terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terhubung. Platform digital menjadi wadah utama untuk melakukan transaksi, baik melalui situs web maupun aplikasi. Sistem pembayaran elektronik berperan penting dalam mendukung transaksi non-tunai secara cepat dan aman. Keamanan data pelanggan juga menjadi prioritas, sehingga berbagai teknologi enkripsi atau autentikasi diterapkan untuk mencegah kebocoran informasi. Selain itu, sistem logistik yang efisien memastikan produk dapat dikirim dengan tepat, waktu, dan sesuai harapan konsumen. Selanjutnya ada faktor keberhasilan e-commerce. Keberhasilan suatu platform e-commerce sangat bergantung pada kepercayaan dan keamanan yang diberikan kepada pengguna. Konsumen cenderung berbelanja di situs yang memiliki reputasi baik dan sistem keamanan yang terjamin. Selain itu, kemudahan penggunaan situs atau aplikasi juga menjadi faktor penting. Tampilan yang menarik dan navigasi yang sederhana akan meningkatkan kenyamanan berbelanja. Kualitas layanan, seperti kecepatan pengiriman dan pelayanan pelanggan yang responsif, turut mempengaruhi loyalitas konsumen. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi seperti kecerdasan buatan dan sistem rekomendasi membantu perusahaan memahami kebutuhan pelanggan secara lebih mendalam. Selanjutnya ada dampak e-commerce terhadap ekonomi. Keberadaan e-commerce memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Sistem ini mendorong terciptanya lapangan kerja baru di bidang logistik, teknologi informasi, dan pemasaran daring. Bagi pelaku UMKM, e-commerce menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan pasar tanpa harus memiliki toko fisik. Selain itu, efisiensi biaya operasional dapat dicapai melalui otomatisasi proses bisnis, sehingga perusahaan dapat bersaing secara lebih kompetitif di pasar global. Selanjutnya, tantangan dalam implementasi e-commerce. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi e-commerce masih menghadapi berbagai tantangan. Keamanan cyber menjadi isu utama karena masih banyak terjadi kasus penipuan dan kebocoran data pengguna. Di sisi lain, kesenjangan digital di beberapa daerah membuat akses terhadap teknologi dan internet belum merata. Regulasi dan perlindungan konsumen juga perlu diperkuat agar seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi digital merasa aman dan terlindungi. Selain itu, persaingan global yang semakin ketat menuntut pelaku usaha lokal untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar mampu bersaing di pasar internasional. Selanjutnya, tren terkini dalam e-commerce. Tren e-commerce saat ini terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.
Penggunaan kecerdasan buatan atau AI semakin luas dalam sistem rekomendasi produk dan pelayanan pelanggan otomatis. Live commerce atau penjualan melalui siaran langsung menjadi strategi baru yang menarik minat pembeli karena lebih interaktif. Selain itu, teknologi metaverse atau augmented reality mulai diterapkan untuk menghadirkan pengalaman belanja yang lebih imersif. Tidak kalah penting, tidak kalah penting, tren green tidak kalah penting, tren green e-commerce juga muncul dengan fokus pada keberlanjutan dan ramah lingkungan, misalnya melalui pengurangan penggunaan plastik dalam pengemasan produk. Selanjutnya, strategi pengembangan e-commerce di Indonesia. Untuk memperkuat sistem perdagangan elektronik di Indonesia, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperluas infrastruktur digital hingga ke daerah terpencil serta mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Bagi pelaku UMKM, pelatihan dan pendampingan digital dapat membantu mereka beradaptasi dengan sistem perdagangan online. Selain itu, keamanan data dan sistem pembayaran lokal seperti QRIS perlu terus dikembangkan agar transaksi menjadi lebih mudah dan aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Yang terakhir, kesimpulannya, e-commerce telah menjadi fondasi penting dalam transformasi ekonomi digital di era modern. Sistem ini tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi berbagai kalangan. Keberhasilan e-commerce sangat ditentukan oleh keamanan, kepercayaan, inovasi teknologi, serta dukungan regulasi yang kuat. Dengan kerjasama antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, sistem perdagangan elektronik di Indonesia menjadi potensi besar untuk berkembang dan bersaing di tingkat global. Dan berikut adalah link artikel yang saya gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi dari saya kelompok 28. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.